Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini bersama saya kita akan membahas dari bab buku Akari, bab ke-18 ya teman-teman. Teman-teman pasti masih semangat ya untuk belajar bahasa Jepang bersama Akari, karena di pembelajaran kali ini kita membahas bab 18 dengan perubahan kata kerja yang lain ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya mau ingetin lagi nih teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman harus sudah bisa ya untuk menghafalkan kotoba dan juga bunpo dari bab sebelumnya, yaitu bab 1 sampai bab 17. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke bab ke-18. Jadi, di bab kali ini kita akan membahas tentang perubahan kata kerja. Ya, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang perubahan teke dan juga ada naige. Nah, kali ini kita akan belajar perubahan kata kerja bentuk jishoke atau bentuk kamus, teman-teman. Nah, untuk bentuk kamus di sini secara pengertian sama seperti bentuk maske. Ya, teman-teman, yang akhirannya mas itu sama artinya dengan jishoke. Namun, ini adalah bentuk yang casual, teman-teman, ya, untuk bentuk yang biasa, seperti itu. Caranya seperti apa? Nah, seperti biasa, kita akan mengelompokkan kata kerja menjadi 3 kelompok, teman-teman. Ya, dari kata kerja 1, kelompok kata kerja 2, dan juga yang ketiga. Nah, di sini ada untuk mengelompokkan kata kerja 1 ya, teman-teman. Masih ingat ya, yang mana akhirannya adalah vokal I. Nah, di sini cara mengubahnya, kita akan ubah menjadi vokal yang akhirnya dengan vokal U, teman-teman. Untuk kata mas, kita coret, kita hilangkan saja ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang awalnya dari akhiran tabel I, maka berubah jadi akhiran U. Nah, seperti itu ya teman-teman, cukup mudah ya. Kemudian kalau untuk ci, nah perlu diingat, ci ini adalah dari tabel bentuk K, ya. Ka, ci, tsu, te, sama to. Nah, berarti di sini dia akan berubah menjadi gitu ya teman-teman, sama dengan yang untuk yang lainnya. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Dari yang pertama di sini ada aimas, bertemu ya. Ketika jadi futsuke, ketika jadi jishuke di sini ya. Di sini ya bentuk untuk yang biasa, maka jadinya au. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada tachimas, berdiri, akan berubah menjadi tatsu ya. Kemudian ada narimas, menjadi. Nah, bentuk ri di sini kita ubah menjadi di kolom yang vokal u menjadi naru. Seperti itu ya. Di sini ada juga untuk sinimas ya, mati, maka di sini berubah menjadi sinu ya. Hati-hati untuk masnya dihilangkan ya untuk jishoke. Kemudian ada yobimas, yobu ya. Kemudian ada yomimas ya, membaca, maka berubah menjadi yomu. Seperti itu ya. Kemudian di tabel terakhir di sini ada kikimas, mendengarkan, maka vokal i di sini kita ubah menjadi ku ya, teman-teman, jadinya kiku. Ada lagi untuk oyogimas, akhiran gi, maka kita ubah menjadi gu, akhirannya menjadi oyogu. Seperti itu ya untuk berenang. Kemudian untuk hanashimas ya, berbicara, maka di sini berubah menjadi hanasu ya, si berubah menjadi su. Seperti itu teman-teman. Cukup mudah ya teman-teman untuk menghafalkan perubahan bentuk jishoke. Kita hafalkan saja bahwa kalau untuk kelompok yang satu, kelompok pertama, kita akan ubah vokal I menjadi vokal U, untuk masnya dicoret. Seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk di kelompok yang kedua, di grup 2 ya teman-teman. Masih ingat ya, kelompok 2 ini terdiri dari yang akhiran vokal E, kemudian yang hanya ada satu huruf sebelum kata mas, dan juga ada kata-kata yang spesial ya teman-teman. Pasti teman-teman masih ingat. Di sini ada contohnya tabemas ya, dengan akhiran vokal E. Makan, maka di sini caranya kita hanya tambahkan kata ru ya sebagai pengganti mas ya. Jadi tinggal ditambahkan taberu seperti itu. Untuk kata depannya tabe di sini tidak ada perubahan ya, teman-teman. Kemudian ada juga di sini mimas ya, yang mana awalannya hanya satu huruf hiragana. Ketika menjadi jishoke, maka masnya kita ganti menjadi ru ya, sehingga jadinya di sini miru. Seperti itu teman-teman. Ada lagi di sini karimas ya, meminjam. Nah, ini adalah contoh untuk kata-kata yang spesial ya teman-teman. Maka kalau jadi jishoke, maka jadinya kariru. Seperti itu ya. Jadi untuk kari tidak berubah.
Dan terakhir untuk yang kelompok yang ketiga, nah ini hanya ada dua kata sebenarnya teman-teman, yaitu kata shimas dan juga kimas. Seperti itu ya, untuk shimas bisa ditambahkan dengan kata benda, maka kalau digabungkan menjadi kata kerja, seperti itu. Oke, kita lihat di sini ada simas. Nah, untuk perubahannya, masnya tinggal kita coret ya. Dan juga untuk si, kita akan ubah menjadi su. Seperti itu ya. Maka jadinya suru. Itu ya. Untuk simas berubah menjadi suru. Dan juga kimas datang, maka berubahnya menjadi kuru. Gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau untuk di Shokke kita tidak pakai kata mas, tapi biasanya vokal u atau ru di belakangnya. Gitu ya. Untuk dua kata ini, saya harap teman-teman untuk bisa dihafalkan ya, karena ini salah satu kata kerja yang spesial. Seperti itu. Kemudian untuk kaimono shimasu. Nah ini contoh dari kata shimas ya. Maka menjadi kaimono suru. Gitu ya teman-teman. Oke, untuk perubahannya sampai sini ya untuk pengelompokan dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Dan perlu diingat untuk artinya tidak ada perubahan. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk bunponya ya. Oke, kita akan langsung masuk untuk di bunpo yang pertama ya, yaitu menyatakan kebisaan melakukan kata benda atau kata kerja. Nah, di sini kita akan bilang dalam bahasa Jepang kalau kita mau bilang bisa. Nah, kamu bisa bilang saya bisa bernyanyi. Nah, seperti itu. Saya bisa berenang, saya bisa membaca. Contohnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, dalam bahasa Jepang, ketika kita mau bilang kata bisa, maka di sini kita tandai dengan kata dekimasu ya. Tapi hati-hati teman-teman, kata kerja di sini juga diperhatikan. Karena kalau dalam kebisaan kita akan pakai kata kerja yang bentuk jishoke atau bentuk kamus ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas pertama ada untuk kata benda ya. Kalau kita mau bilang kata benda, maka harus diikuti dengan ga dan dekimasu di akhir. Seperti itu. Kalau kita mau bilang bisa dalam bahasa Jepang, nah bisa untuk melakukan sesuatu, maka kata kerja di sini harus kita ubah menjadi jishoke terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian harus diikuti dengan kata koto ya. Koto ga, kemudian baru dekimasu. Seperti itu ya, seperti tadi saya misal bilang bisa bernyanyi. Nah, bernyanyi di situ adalah kata kerja, maka di sini harus diubah menjadi jishoke. Contohnya kalau untuk kata benda di sini apa? Misal menguasai bahasa. Nah, bahasa di sini kamu bisa bilang bisa bahasa Jepang misal. Berarti di sini kata bendanya kita ubah menjadi bahasa Jepang. Kemudian baru diikuti ga dekimasu. Bisa juga untuk yang dari kata kerja ketiga, bentuk ketiga. Nah, di situ kita akan pakai kata benda dulu ditambah shimas. Maka shimasnya kita coret. Misal saya mau bilang bisa belajar. Nah, misal jadi benkyo shimasu. Maka di sini kita tinggal tambahkan benkyo ga dekimasu. Karena shimas sudah dicoret, maka benkyo di situ menjadi kata benda. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lihat untuk contohnya yuk biar lebih paham ya, teman-teman. Di sini ada watashi wa nihongo ga dekimasu. Nah, seperti tadi ya, bahwa kalau kebisaan untuk bahasa ini kita bisa pakai untuk yang kata benda, kemudian diikuti partikel ga, baru dekimasu. Gitu ya. Jadi untuk translate-nya kita mulai dari yang partikel wa ke belakang dulu ya. Jadi saya, kemudian bisa bahasa Jepang. Seperti itu teman-teman. Untuk bahasa Jepang bisa diganti misal bahasa Prancis, bahasa Inggris, atau lain-lain. Gitu ya teman-teman. Kemudian untuk contoh yang kedua ada Tanaka-san wa kuruma no unten suru koto ga dekimasu. Seperti itu ya. Jadi artinya saudara Tanaka, kemudian kita translate ke belakang ya, bisa mengendarai atau bisa menyetir mobil. Kumano unten suru. Nah, ini artinya menyetir mobil ya, teman-teman. Karena di sini dari kata unten shimasu ya, bentuk ketiga, kata kerja ketiga, maka pakainya suru, kemudian ditambah dengan koto, baru dekimasu. Itu ya, ga dekimasu. Seperti itu teman-teman. Untuk contoh yang ketiga, watashi wa kanji yo kaku koto ga dekimasu.
Itu ya, jadi contohnya saya, kemudian kita ke belakang bisa kaku. Di sini tadi kita sudah bahas ya dari kata kakimas ya, menulis bentuk jishoke-nya menjadi kaku. Saya bisa menulis kanji gitu. Saya harap teman-teman juga bisa ya untuk menulis kanji karena kita sudah masuk ke bab 18, pasti sudah sering ya melihat kanji, pasti bisa untuk cara menulis dan juga membacanya. Gitu ya teman-teman. Kemudian untuk di bunpo yang kedua, sekarang kita akan belajar untuk menyatakan hobi. Ya, ketika bilang hobi dalam bahasa Jepang, nah untuk hobi sendiri itu bahasa Jepangnya adalah shumi. Gitu ya, jadi kalau shumi, wah, nah itu maksudnya hobinya adalah seperti itu ya. Nah di sini kita pakai kata kerja bentuk kamus lagi teman-teman, atau bentuk jishoke. Nah caranya nanti di akhir kita akan pakai koto des gitu ya. Jadi untuk koto des di sini menandakan dari hobi tadi. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk partikel wa di sini sebagai subjek dan untuk kata kerjanya diubah menjadi jishoke dan ada untuk koto des untuk menandakan bahwa kata kerja ini adalah hobi. Gitu teman-teman. Kita lihat untuk contohnya ya. Yang pertama ada watashi no shumi wa hon o yomu koto desu. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini menekankan pada hobi saya, gitu ya teman-teman. Hobi saya adalah membaca buku seperti itu. Kalau ada diikuti dengan benda, maka di sini kita pakai partikel o seperti biasa ya teman-teman. Kemudian ada lagi contoh yang lain. Nah, bisa dilihat di sini Rina san no shumi wa badminton o suru koto desu. Gitu ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang hobinya saudara Rina ya. Hobinya apa? Di sini ada menekankan bermain badminton. Jadi badminton osuru. Nah, ini adalah bermain badminton. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ada satu contoh lagi, Tanaka san no shumi wa oyogu koto desu. Nah, ini adalah kanji shumi ya atau hobi teman-teman. Bisa dilihat dan juga dihafalkan ya, teman-teman. Jadi di sini artinya hobi saudara Tanaka adalah berenang. Seperti itu ya. Dan juga ada kanji berenang ya di sini teman-teman. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk bilang hobi dalam bahasa Jepang. Kita akan ubah kata kerjanya menjadi bentuk kamus. Kemudian ditambah koto desu di akhirnya. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk buku yang selanjutnya ya, yaitu kita belajar untuk menyampaikan kesukaan yang melakukan kata kerja. Nah, kalau tadi kita bilang untuk bisa ya, untuk kebisaan seperti itu, sekarang kita akan belajar bagaimana bilang suka ya. Misal kita mau bilang saya suka menyanyi, nah seperti itu. Kemudian kita juga bisa bilang saya suka menonton TV, contohnya seperti itu ya teman-teman. Nah, caranya untuk kata kerja di sini kita akan pakai kata kerja bentuk kamus ya atau bentuk jishoke tadi. Kemudian ditambah dengan kotoga ya, kotoga. Dan yang terakhir kita pakai suki desu gitu ya atau lain sebagainya. Nah, untuk suki desu di sini berarti menekankan suka ya teman-teman. Jadi untuk kotoga di sini sama seperti bisa tadi ya. Kalau yang tadi kotoga dekimasu, kalau untuk yang suka kotoga suki desu. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat untuk contohnya yuk. Yang pertama ada watashi wa utau kotoga suki desu. Gitu ya. Nah, jadi seperti tadi ya saya sebutkan untuk contohnya, saya seperti itu, kemudian suka menyanyi lagu atau saya suka menyanyi karena uta di sini artinya lagu ya teman-teman. Kemudian karena dari kata utaimas ya, ketika jadi jishoke maka berubah jadi utau gitu teman-teman. Kemudian untuk contoh yang kedua ada doni san wa oyogu koto ga suki desu. Nah, kalau untuk yang ini dia bilang kalau Doni ya, saudara Doni itu suka berenang. Seperti itu ya. Jadi untuk kata kerjanya kita ubah jishoke ditambah kotoga suki desu. Gampang ya teman-teman. Kemudian kita lihat untuk contoh yang terakhir, Akane san wa kouen o sampo suru kotoga suki desu. Itu ya teman-teman. Jadi di sini menekankan kalau saudara Akane itu suka sampo shimasu ya, atau kalau diubah jadi jishoke menjadi sampo suru ya, suka jalan-jalan
jalan-jalan di taman atau ke taman. Seperti itu ya teman-teman. Cukup mudah ya ketika kita mau bilang suka melakukan sesuatu. Perlu diingat bahwa kata kerjanya harus diubah jishoke, kemudian ditambah dengan kotoga seki desu. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya. Di sini ada untuk bunpo yang menjelaskan kegiatan yang sebelum melakukan kegiatan lain. Nah, di sini kita akan bilang sebelum ya, sebelum dalam bahasa Jepang. Jadi di sini ada misal dua kejadian, kira-kira kejadian mana nih yang terjadi duluan ya? Misal kejadian di sini ada kata kerja satu ya, kata kerja satu ini terjadi ya, terjadi sebelum kata kerja yang kedua. Misal seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita lihat untuk kalau kita pakai kata benda ya, teman-teman. Kalau kita pakai kata benda, maka harus diikuti partikel no terlebih dahulu. Kemudian kita pakai maini. Nah, maini di sini artinya sebelum ya. Kemudian diikuti dengan mas di akhirnya. Oke. Nah, kalau kita mau bilang dengan kata kerja, maka di sini kata kerjanya harus diubah dengan bentuk jishoke dulu, teman-teman, atau bentuk kamus. Kemudian langsung diikuti dengan kata maini, baru diikuti dengan kata kerja yang kedua. Nah, hati-hati teman-teman. Di sini pengertiannya kita artikan dari kata maini dulu ya, teman-teman. Jadi artinya sebelum ke depan, sebelum kata kerja satu, melakukan kata kerja yang kedua. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita bisa urutkan kata kerja yang terjadi duluan adalah kata kerja yang kedua. Kemudian baru kata kerja yang ke satu. Gitu ya teman-teman. Biar nggak bingung, coba kita lihat contohnya ya. Yang pertama ada unten suru mae ni kuruma o naoshimasu. Gitu ya. Jadi pengertiannya dari kata main nih teman-teman. Sebelum menyetir, kemudian ke belakang memperbaiki mobil. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada lagi untuk contoh yang kedua, ada jimusho ni hairu mae ni shitsurei shimasu to itte kudasai. Nah, kita transitkan dari yang maini dulu teman-teman. Sebelum masuk kantor, nah ini adalah bunpo yang baru ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di bab selanjutnya ya. Yang mana artinya tolong katakan shitsurei shimasu ya, atau permisi seperti itu. Jadi kita bilang shitsurei shimasu dulu, baru untuk masuk ke kantor. Gitu ya teman-teman. Kita artikan dari maini dulu. Selanjutnya untuk contohnya ada shupatsu no mae ni kami sama ni oinori shimasu. Gitu ya. Jadi pengertiannya seperti ini. Sebelum keberangkatan berdoa kepada Tuhan, gitu ya. Untuk berdoa kepada Tuhan, di sini kita pakai partikelnya nih, teman-teman ya. Jadi kami sama ni oinori shimasu, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya. Ada untuk mengutip pesan dari pihak pertama kepada pihak ketiga atau orang lain. Nah, tadi masuk ke dalam contoh yang sebelumnya ya, teman-teman. Kita akan bilang dari kata orang lain, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Biasanya kita kalau dalam bahasa Indonesia diikuti dengan petik, kemudian berkata. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dalam bahasa Jepang juga hampir sama. Jadi untuk to di sini kita artikan seperti tanda petik ya teman-teman. Kemudian ada kata imashita atau telah berkata. Nah, untuk kata yang disampaikan ini kita letakkan di paling depan teman-teman, yaitu di dalam kurung ini ya. Jadi pengertiannya misal ada orang di sini siapa? Misal ayah berkata seperti itu ya. Berarti di sini bisa oto-san wa, kemudian diikuti dengan kalimatnya apa? To imashita ya. Jadi telah berkata, kalimat di sini apa? Gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat untuk contohnya ya biar lebih paham. Di sini ada gakusei wa benkyou no hokoku no kakari desu to imashita. Jadi artinya kita lihat dulu dari sini pelajar. Nah, kemudian ke belakang telah berkata atau telah mengatakan. Mengatakan apa? Di sini ada petugas pelapor belajar. Seperti itu teman-teman. Jadi yang mengatakan di sini kita letakkan di paling depan sebagai pelakunya ya dengan tanda partikel wa. Baru diikuti dengan to imashita. Kenapa di sini kok kita pakai imashita ya? Yaitu lampau ya. Karena apa? Karena
petugasnya ini pasti sudah mengatakan ya, jadi sudah lampau, tapi untuk kata yang disampaikan di sini masih menggunakan kata yang biasa teman-teman ya, untuk kalimat yang sekarang tidak kita ubah menjadi lampau karena di sini sudah diikuti keterangan lampau. Gitu ya teman-teman. Jadi kita sudah pastikan bahwa pelajarnya ini pasti sudah mengatakannya gitu. Kemudian untuk contoh yang kedua ada kacho wa dodo-san o yonde kudasai to imashita. Gitu ya. Jadi di sini ada kacho ya, orangnya yang mengatakan di sini adalah kacho atau kepala saksi telah mengatakan tolong panggilkan saudara Dodo. Seperti itu ya. Jadi kita bisa ubah untuk kalimat yang di dalam di sini tidak harus diikuti dengan mas atau des, bisa juga diikuti te kudasai ya untuk meminta tolong, tapi tolong disampaikan ke orang lain. Seperti itu bisa teman-teman. Kemudian untuk contoh yang ketiga ada seperti ini. 他の会社員に明日仕事が4時に始めます。To itte kudasai. Seperti itu ya teman-teman. Nah jadi di sini dia bilang nih tolong katakan. Nah jadi teman-teman sebenarnya tidak harus diikuti dengan mashita ya. Bisa juga untuk meminta tolong ke orang lain yaitu dengan akhiran te kudasai. Boleh teman-teman untuk dipakai seperti ini ya. Jadi tolong sampaikan ke siapa? Nah di sini tidak ada partikel wa tapi di sini pakai partikel ni yang artinya kepada. Gitu ya teman-teman. Kepada karyawan lain. Hokano di sini lain ya teman-teman. Jadi kita bisa pastikan nih, ini dari orang lain, tapi minta untuk disampaikan kepada karyawan lain. Gitu ya teman-teman, disampaikan apa? Bahwa besok ya, ashita shigoto ga yoji ni hajimemasu. Gitu ya, jadi pekerjaan besok itu dimulai di jam 4. Seperti itu teman-teman. Oke, cukup mudah ya teman-teman untuk bilang bahwa dari orang lain kemudian kita sampaikan kepada orang lain yang lain lagi ya menggunakan to imashita atau to itte kudasai juga bisa teman-teman. Oke, kita lanjut untuk bunpo yang selanjutnya. Di sini kita akan belajar untuk menjelaskan keterangan waktu yang sudah lampau ya teman-teman. Nah, di sini kita akan fokus untuk keterangan waktunya ya. Nah, makanya kita akan letakkan di paling depan kemudian diikuti dengan kata maini ya. Jadi di sini maini kalau diikuti dengan keterangan waktu artinya yang lalu teman-teman. Kalau tadi artinya sebelum ketika diikuti dengan kata kerja, kalau diikuti dengan kata waktu ya, kata keterangan waktu maka artinya yang lalu gitu ya. Nah, karena ini lampau maka kejadiannya kita ikuti dengan kata mashita. Gitu ya teman-teman. Kita lihat untuk contohnya ya. Yang pertama ada watashi wa 3 nen mae ni Kangkoku ni ikimashita. Dari saya dulu ya teman-teman, ada partikel wa di sini berarti saya 3 tahun yang lalu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita fokus untuk waktunya di sini. Ada keterangan waktu ya. 3 tahun yang lalu telah pergi ke Korea Selatan. Gitu teman-teman ya. Jangan lupa kita pakai untuk kata kerjanya bentuk lampau ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada lagi contoh. Yuta-san wa 2 日前に試験に合格しました. Gitu ya teman-teman. Yuta-san wa 2日前に試験に合格しました. Nah, jadi di sini ada pelakunya dulu yaitu saudara Yuta. Nah, untuk keterangan waktunya di sini bisa untuk hari juga ya teman-teman. Jadi 2 hari yang lalu seperti itu. Kemudian telah lulus ujian. Seperti itu ya. Untuk contoh yang terakhir ada 1週間前に kemudian Amanda sang ni aimashita. Gitu ya. Jadi di sini jelasin kalau 1 minggu yang lalu loh telah bertemu dengan saudara Amanda. Gitu teman-teman ya. Jadi ingat kalau untuk maini ketika diikuti dengan keterangan waktu berarti artinya yang lalu ya. Jadi sudah termasuk kepada lampau. Seperti itu teman-teman. Nah, tidak terasa ternyata sudah selesai untuk bunpo di bab 18 ini. Saya harap teman-teman kalau misal masih ada yang belum paham, kalian boleh banget untuk tanyakan di kolom komentar atau langsung tanya ke senseinya ya teman-teman. Oke, sebelum saya tutup, saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya teman-teman sudah menonton videonya sampai akhir. Tetap semangat teman-teman. Ja korekara
日本語の勉強が終わりました。どうもありがとうございます。お疲れ様です。はい、皆さん、また見てね。